Melihat ayahnya yang sangat terkejut karena tidak mendapatkan kamera yang diinginkannya, Yeondu merasa khawatir dan mencoba menghibur papanya. Dengan lembut ia berkata, "Tidak apa-apa, Papa. Yang Yeondu butuhkan cuma Papa, tidak perlu kamera." Jiwon merasa dirinya sangat bodoh karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia merasa sangat malu dan kecewa dengan dirinya sendiri. Bahkan sampai-sampai, Yeondu yang harus menghiburnya. Padahal seharusnya justru papahlah yang seharusnya menghibur Yeondu. Melihat reaksi itu, akhirnya Jiwon menenangkan dirinya sembari berkata, "Papah tidak butuh kamera. Yang Papah butuhkan hanyalah Yeondu, putri Papah yang cantik ini." Jiwon kemudian menatap layar komputernya dengan cemberut. Ia merasa sangat bodoh karena terlalu banyak berpikir. Subscriber Yeondu yang naik dengan pesat bukan karena kualitas video yang dibuat, melainkan karena banyak orang yang sangat menyukai Yeondu. Mereka suka melihat Yeondu karena dia sangat lucu dan mengemaskan. Akhirnya, setelah memikirkan itu, Jiwon merasa sedikit lega. Ia pun mulai tersenyum dan menatap Yeondu dengan penuh kasih sayang. Lalu, dengan suara lembut ia bertanya, "Yeondu suka makanan yang enak, kan?" Mendengar pertanyaan itu, Yeondu langsung berseru gembira, "Makanan enak? Apa itu, Papa?" Tanyanya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Kemudian, Jiwon mengajak Yeondu untuk melihat-lihat komputer dan bertanya, "Ada makanan apa yang ingin Yeondu coba, sayang?" Dengan wajah ceria, Yeondu menjawab, "Yeondu ingin makan telur, tapi yang tidak pedas ya, Papa." Jiwon terkejut mendengar bahwa Yeondu ingin makan telur lagi, karena sebelumnya Yeondu sudah sering memakannya. Namun, Jiwon tidak keberatan dan mengangguk setuju. "Baiklah, Papa akan masak telur untuk Yeondu setelah Papa melihat email dulu, ya?" Setelah membuka dan membaca email yang baru saja masuk, Jiwon terlihat bingung. Email tersebut datang dari sebuah merek kamera Korea yang terkenal. Merek kamera ini sangat populer di kalangan anak muda Korea, dan yang lebih mengejutkan, kamera tersebut dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh anak bangsa di Indonesia. Jiwon merasa ragu, karena dengan kondisi keuangan mereka saat ini, membeli satu kamera mahal tersebut tentu sangat sulit. Namun, isi dari email itu cukup mengejutkan. Perusahaan tersebut ingin menawarkan sponsor kepada Yeondu Tube. Tawaran yang sangat menggiurkan bagi perkembangan channel Yeondu. Jiwon merasa sangat senang. Ia segera memberitahukan kabar baik ini kepada Yeondu. "Yeondu, kita mendapatkan sponsor." "Sponsor? Apa itu, Papa?" tanya Yeondu, bingung dengan penjelasan papahnya. Jiwon tersenyum dan menjelaskan, sponsor itu berarti ada orang yang menonton video Yeondu dan sangat menyukainya. Orang itu ingin memberikan kamera kepada Yeondu. Dengan kamera itu, Papa bisa membuat video Yeondu jadi lebih cantik dan berkualitas lagi. Tentu saja, Yeondu sangat senang mendengar kabar gembira tersebut. Dengan tawa lucunya, ia tertawa riang, merasa sangat bahagia. Namun, meskipun begitu, Jiwon merasa perlu untuk lebih berhati-hati. Ia ingat nasihat Juyeon yang pernah mengingatkan bahwa, ketika menerima sponsor, ada beberapa hal dasar yang harus dipahami dengan baik. Jiwon tahu bahwa ada banyak orang yang menerima barang gratis dari sponsor, tetapi kemudian mengalami kerugian karena tidak memahami kesepakatan dengan sponsor tersebut dengan baik. Oleh karena itu, Jiwon harus memastikan bahwa sponsor yang datang benar-benar aman dan tidak berisiko. Meskipun begitu, Jiwon juga berpikir positif. Ia mulai memikirkan bahwa sponsor ini bisa menjadi peluang yang baik untuk membantu perkembangan Yeondu Tube dalam jangka panjang. Jiwon menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Yeondu untuk berkembang lebih jauh lagi. Namun, Jiwon juga merasa sedikit ragu karena ia belum benar-benar yakin untuk menerima tawaran ini tanpa mencobanya terlebih dahulu. Di bagian akhir email tersebut, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa jika mereka menyukai produk dari sponsor, mereka bisa mempromosikannya. Tetapi, jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapan, mereka tidak perlu mengembalikannya. Jiwon tersenyum, terkesan dengan cara perusahaan besar itu bekerja, yang sangat fleksibel dan profesional. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, Jiwon membalas email tersebut dan menerima tawaran sponsor dari perusahaan kamera tersebut. Ia merasa ini adalah keputusan yang tepat meski masih ada sedikit rasa was-was. Beberapa hari kemudian, Jiwon dan Yeondu pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. Setelah memilih buku yang mereka butuhkan, mereka langsung pulang. Namun, terlihat bahwa Yeondu sangat berusaha keras membawa bungkusan buku yang cukup tebal di kedua tangannya. Jiwon yang melihat itu ingin membantunya, namun Yeondu dengan tegas menolak. "Tidak apa-apa, Papa. Ini tidak berat kok," kata Yeondu dengan senyum ceria. Melihat Yeondu yang bersemangat seperti itu, Jiwon pun bertanya, apakah Yeondu sangat menyukai buku-buku ini? Dengan senyum lebar dan tawa bahagia, Yeondu menjawab, "Iya, Papa. Buku-buku ini sangat menarik. Yeondu suka sekali." Belakangan ini, Jiwon sering membacakan beberapa buku kepada Yeondu. Jiwon merasa bahwa dengan membacakan buku untuk Yeondu, ia dapat membantu meningkatkan cara berpikir Yeondu. Yeondu pun sangat senang dan antusias setiap kali Jiwon membacakan cerita-cerita menarik itu. Setiap buku yang dibaca memberikan Yeondu banyak pemahaman baru, dan mereka berdua menikmati setiap saat yang mereka habiskan bersama.
Setelah berjalan cukup jauh dari pustakaan, akhirnya mereka sampai di rumah. Yeondu terlihat sangat senang dan tak sabar untuk segera masuk ke dalam rumah. Ia langsung berlari menuju rumahnya dengan cepat. Melihat hal ini, Jiwon pun langsung mengingatkan Yeondu untuk tidak berlari, khawatir kalau Yeondu jatuh. Hati-hati, jangan berlari, ujar Jiwon dengan cemas. Namun, tiba-tiba Yeondu berhenti dan memandangi sesuatu dengan serius. Ia lalu memanggil papahnya. Jiwon yang merasa penasaran, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang dilihat Yeondu? Yeondu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, ada kotak, papah. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, mata Yeondu berbinar-binar saat ia melihat sebuah kotak besar di dekatnya. Jiwon yang juga merasa penasaran berjongkok untuk melihat kotak itu lebih dekat. Ia tiba-tiba teringat sesuatu, bahwa hari ini adalah hari di mana barang yang ditunggunya akan tiba. Dengan hati-hati, Jiwon mulai membuka kotak tersebut. Begitu kotak terbuka, terlihatlah sebuah kamera yang sangat keren. Kamera itu begitu ringan ketika dipegang oleh Jiwon. Namun, Jiwon merasa bingung karena kamera itu terasa tidak biasa dan terlalu ringan, sehingga ia mulai bertanya-tanya apakah kamera tersebut rusak atau ada sesuatu yang aneh. Jiwon pun mencoba memeriksa kamera tersebut, memastikan apakah ada yang salah dengan kamera itu. Kemudian, ia memanggil Yeondu untuk mendekat. Ayo, Yeondu, coba lihat kamera ini. Cobalah untuk menghadap ke sini dan papa akan mencoba memotret Yeondu, kata Jiwon sambil tersenyum. Yeondu yang masih bingung bertanya, harus menghadap kemana, papa? Jiwon kemudian menunjukkan lingkaran tengah di kamera dan berkata, lihat lingkaran ini, arahkan wajahmu ke sini. Dengan semangat, Yeondu pun menghadap kamera itu dan tanpa sadar ia juga menunjuk lingkaran tersebut dengan senyumnya yang lebar. Tak lama kemudian, terdengar suara klik dari kamera itu, dan hasil foto pertama pun terambil. Wajah Yeondu yang bahagia langsung terlihat dalam foto tersebut. Hasil foto itu sangat jernih dan tajam, sangat memuaskan bagi Jiwon. Ia pun merasa bangga dan berkata, hari kembalinya Yeondu Tube telah dimulai. Setelah itu, Jiwon merasa yakin bahwa ia akan menggunakan kamera itu untuk membuat video untuk saluran YouTube milik Yeondu ke depannya. Ini akan menjadi awal yang menyenangkan untuk petualangan baru mereka. Di malam hari, suasana rumah sudah sunyi dan gelap. Semua lampu dimatikan, kecuali lampu duduk yang memberikan pencahayaan remang-remang. Melihat suasana tersebut, Yeondu merasa sedikit takut dan dengan suara pelan memanggil papahnya. Papa, Yeondu takut, katanya dengan cemas. Mendengar itu, Jiwon segera mengajak Yeondu untuk mendekatinya. Ayo, datang ke sini. Papa akan memangku kamu, supaya kamu tidak takut lagi, kata Jiwon dengan lembut. Namun, karena posisi mereka, wajah Jiwon terlihat di depan kamera. Nanti saja aku edit wajahku di kamera, pikir Jiwon sambil tersenyum. Setelah itu, ia bertanya kepada Yeondu, apakah kamu masih takut sekarang? Yeondu yang sudah dipangku dengan nyaman menjawab, tidak, papa, Yeondu tidak takut lagi. Jiwon merasa senang melihat Yeondu merasa aman dan tenang. Kemudian, Jiwon bertanya, buku mana yang mau kamu baca dulu, Yeondu? Dengan suara ceria, Yeondu menjawab, Yeondu mau membaca buku yang ada di tangan papa. Suara Yeondu terdengar begitu renyah dan bahagia. Sambil memeluk Yeondu, Jiwon mulai membuka buku dan membaca judulnya, Harimau dan Biak Kesemek Kering. Buku itu menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang cengeng dan selalu menangis meskipun ibunya sudah berjanji akan memberinya pempek kapal selam sebagai hadiah. Lalu, datanglah seekor harimau yang lapar turun dari gunung. Harimau itu mendengar suara tangisan anak tersebut. Harimau itu sangat menakutkan, Yeondu, ujar Jiwon sambil tersenyum, melihat betapa terlibatnya Yeondu dalam cerita itu. Tiba-tiba, Yeondu tampak panik dan berkata, tidak, mereka dalam bahaya, dia harus cepat berhenti menangis. Jiwon hanya tersenyum dan melanjutkan cerita. Jiwon melanjutkan cerita bahwa ibu anak itu memberitahu anaknya bahwa harimau akan datang. Namun, meskipun diingatkan, anak itu tidak berhenti menangis. Ibu itu pun berkata bahwa harimau sedang mendengarkan dari luar rumah. Untuk menenangkan anak itu, ibu memberikan buah kesemek kering. Ajaibnya, anak itu langsung berhenti menangis begitu ibunya memberikan buah tersebut. Di luar rumah, harimau yang mendengar suara itu berpikir bahwa buah kesemek kering lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Akhirnya, harimau itu pun takut dan lari kembali ke gunung. Yeondu yang bingung bertanya kepada papahnya, apakah buah kesemek kering lebih kuat dari harimau? Jiwon tersenyum mendengar pertanyaan itu dan berkata, tidak hanya harimau yang bisa tertipu, Yeondu juga rupanya. Yeondu yang masih penasaran bertanya lagi, jadi, apakah kesemek lebih mengerikan dari harimau, Pah? Jiwon berusaha untuk tidak memberikan spoiler, dan berkata, kamu akan tahu jawabannya nanti, kalau kamu mendengarkan cerita ini sampai selesai. Yeondu juga mulai berbicara tentang temannya, Minwo, yang memiliki tubuh lebih besar dari harimau. Papa, apakah Minwo lebih kuat dari harimau? Tanya Yeondu dengan penuh rasa ingin tahu. Jiwon terdiam sejenak, berusaha mengingat siapa itu Minwo. Setelah beberapa saat, ia akhirnya ingat. Oh, anak itu, ya? Gumam Jiwon dalam hati.
Yeondu melanjutkan ceritanya. Tadi siang Minwo bilang dia memukul hidung harimau dan mengalahkannya. Apa itu benar, Pah? Jiwon merasa bingung dan pusing. Ia tahu bahwa Minwo sedang berbohong, tapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Jiwon berpikir sejenak, apakah aku harus mengatakan bahwa Minwo lebih kuat dari harimau, padahal itu jelas tidak masuk akal. Ia pun sadar bahwa ini adalah bagian dari perkembangan pola pikir Yeondu yang harus ia hadapi. Akhirnya, Jiwon memutuskan untuk tidak memberikan jawaban langsung dan hanya melanjutkan cerita. Setelah cerita selesai, Jiwon berharap Yeondu akan menemukan jawaban untuk pertanyaannya sendiri. Ia merasa momen ini sangat berharga, karena dengan membacakan cerita dan berbicara bersama, mereka bisa menciptakan kenangan indah yang akan dikenang selamanya. Jiwon menanyakan pada Yeondu apakah cerita yang disampaikan sudah bagus. Yeondu hanya menjawab singkat, iya, tetapi kemudian ia bertanya apakah harimau tersebut kembali ke gunung dengan selamat. Mendengar pertanyaan Yeondu, Jiwon menyimpulkan bahwa hati Yeondu sangat baik. Bahkan, ia sampai mengkhawatirkan nasib harimau tersebut. Dengan senyum, Jiwon menjawab bahwa harimau itu selamat sampai ke gunung. Yeondu merasa lega setelah mendengar jawaban papahnya dan kemudian bertanya, apakah harimau itu tidak akan turun dari gunung lagi. Jiwon hanya bisa tersenyum dan berkata, harimau itu tidak akan turun lagi karena sudah dimarahi. Jiwon merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan dari Yeondu tidak ada yang menjengkelkan. Justru, jika Yeondu terus bertanya, itu berarti kecerdasan berpikirnya semakin berkembang. Melihat hal itu, Jiwon mulai merasa penasaran dan bertanya pada Yeondu, yang mana yang lebih kuat, harimau atau kesemek kering? Yeondu menjawab dengan tegas, kesemek. Jiwon pun terkejut dan bertanya, kenapa bisa begitu? Yeondu menjelaskan bahwa kesemek tidak bisa bergerak sendiri, sehingga menurutnya kesemek adalah yang paling lemah. Mendengar jawaban itu, Jiwon tertawa senang, lalu menjelaskan bahwa kesemek itu hanyalah buah. Yeondu yang mendengar itu tampak memahami dan kembali bertanya, apakah rasa kesemek itu enak, Pah? Jiwon menjelaskan bahwa rasa kesemek manis dan kenyal. Ia juga berjanji akan membelikan Yeondu buah kesemek besok nanti. Kemudian, Jiwon melanjutkan pertanyaan, kalau begitu, mana yang lebih kuat, harimau atau Minwo? Yeondu menjawab dengan singkat, Minwo. Jawaban itu membuat Jiwon berpikir. Minwo tidak muncul dalam ceritanya, jadi seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan harimau. Jiwon tahu bahwa ia bisa menghancurkan imajinasi Yeondu, namun ia merasa perlu memberitahunya yang sebenarnya. Jiwon kemudian menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa menang melawan harimau dengan tangan kosong. Mendengar penjelasan itu, Yeondu terdiam sejenak, mulut kecilnya terbuka karena kaget. Namun, Yeondu kemudian buru-buru mengatakan, itu tidak benar. Minwo bilang dia bisa mengalahkan harimau. Jiwon hanya menutup matanya dan tersenyum canggung, berkata, Minwo berbohong. Yeondu terdiam beberapa saat. Jiwon merasa sedikit khawatir karena ia melihat ekspresi terkejut yang jelas terlihat di wajah Yeondu. Dengan ekspresi marah, Yeondu berkata, Minwo nakal, pembohong. Jiwon hanya bisa tertawa dan menjelaskan bahwa Minwo hanya ingin terlihat keren di depan Yeondu. Minwo tidak keren, tambah Yeondu. Yeondu mulai berpikir, jarinya diletakkan di samping dagunya, lalu bertanya, kalau begitu, apakah papa juga tidak bisa mengalahkan harimau? Jiwon mengangguk dan menjawab, ya, karena papa juga manusia. Kemudian, Jiwon menjelaskan, jika Yeondu bertemu harimau, Yeondu harus lari. Papa akan melawannya jika Yeondu lari. Yeondu bertanya lagi, kalau Yeondu lari, bagaimana dengan papa? Papa kan tidak bisa menang melawan harimau. Dengan senyum, Jiwon menjawab, papa akan melawannya saat Yeondu lari. Tiba-tiba, ekspresi Yeondu berubah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, dan dengan panik ia berteriak, Yeondu tidak mau. Yeondu akan melawan harimau juga. Pokoknya, Yeondu tidak mau lari. Jiwon mencoba menenangkan, kalau itu terjadi, kita berdua akan berada dalam bahaya. Dengan penuh percaya diri, Yeondu mengatakan, Yeondu akan menang. Kesemek saja bisa menakuti harimau. Yeondu meminta papanya untuk tidak bertarung sendirian. Jiwon tersenyum mendengar apa yang dikatakan Yeondu. Itu hanya candaan, katanya, namun kata-kata Yeondu sebelumnya membuat Jiwon terharu. Jiwon merasa sangat tersentuh dengan jawaban Yeondu. Setelah itu, ia mencoba menenangkan hati Yeondu. Jangan khawatir, karena walaupun ada sesuatu yang lebih kuat dari harimau mengganggu Yeondu, papa akan selalu melakukan apapun untuk melindungi Yeondu. Namun, Yeondu tetap bersikeras. Yeondu juga bisa melindungi papa. Jiwon memandangnya dengan lembut dan meminta konfirmasi, apakah itu benar? Tanpa ragu, Yeondu langsung memeluk papa dengan erat dan berkata, ya, itu benar. Yeondu mau bersama papa selamanya. Dengan itu, pertanyaan siapa yang lebih kuat pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Jiwon sedang bekerja ketika ia melihat ponselnya. Ternyata, jumlah penonton video yang diunggah semalam tentang cerita dongeng harimau dan kesemek kering sudah mencapai 20.000. Respon dari penonton sangat luar biasa.
Mereka mengucapkan terima kasih kepada sponsor kamera yang mendukung kualitas video tersebut. Jiwon tersenyum senang. Seperti yang telah ia pikirkan, kualitas video yang lebih baik akan memunculkan respons yang jauh lebih baik pula. Respon dari penonton pun sangat beragam, terutama pada bagian cerita tentang Minwo. Suasana di dalam toko Yeondu Mart cukup tenang ketika bel pintu toko berbunyi. Dengan cepat, Jiwon menyambut pelanggan yang baru masuk sambil tersenyum. "Selamat datang di Yeondu Mart, selamat berbelanja," ujar Jiwon dengan ramah. Namun, saat ia melihat siapa yang datang, ekspresinya berubah sedikit terkejut. Ternyata, yang datang adalah Jihye, teman lama yang sudah lama tidak ditemui. Wajah Jihye tampak sangat lelah, seakan ia sedang merasa bersalah. Dengan suara pelan, Jihye berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu." Jiwon hanya bisa menganggukkan kepala dan mengiyakan kata-kata Jihye, meskipun ia merasa sedikit bingung. Melihat kondisi Jihye yang terlihat sangat pucat, Jiwon mulai khawatir. Ia bertanya dengan cemas, "Apakah kamu sakit, Jihye? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat?" Jihye mencoba tersenyum meski wajahnya masih tampak lesu. "Sebenarnya, aku baru saja menyelesaikan ujian dan semuanya akan selesai minggu depan," jawabnya. Mendengar hal itu, Jiwon merasa sedikit lega, meskipun masih ada keraguan di hatinya. Ia pun melanjutkan dengan bertanya, "Jadi, hasil ujianmu bagaimana?" "Semua berjalan lancar." Jihye menatap Jiwon dengan tatapannya dan menjawab, "Nilai-nilai ujian saya bagus." Mendengar itu, Jiwon merasa sangat lega, seolah sebuah beban besar terlepas dari bahunya. Namun, suasana di antara mereka menjadi canggung, dan tiba-tiba ruangan menjadi sangat sunyi. Jiwon merasa kebingungan. Biasanya, mereka tidak pernah merasa sesunyi ini saat berbicara, tetapi sekarang semuanya terasa berbeda. Dalam keheningan itu, Jiwon akhirnya memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, Jihye," ujar Jiwon, dengan suara yang sedikit ragu. "Aku sadar kalau ada yang mengganggu perasaanmu belakangan ini." Pada malam itu, sebenarnya Jiwon ingin bertanya lebih lanjut, namun sayangnya ia harus buru-buru mengejar kereta, sehingga kesempatan itu tidak sempat terwujud. Namun, kini Jiwon merasa saat yang tepat untuk menanyakan semuanya kepada Jihye. Sebelum ia sempat berbicara, Jihye tiba-tiba mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara rendah, "Jiwon, aku minta maaf." Suara Jihye terdengar tulus, dan hal itu membuat Jiwon merasa bingung. Jihye melanjutkan, "Saat itu ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, dan itu mungkin berimbas pada sikapku terhadapmu. Aku datang ke sini untuk minta maaf." Jiwon terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Jihye yang terasa penuh dengan beban. Jihye melanjutkan, "Aku ingin minta maaf jika selama ini aku membuatmu merasa tidak nyaman." Mendengar itu, Jiwon merasa seperti ada yang mengganjal di hatinya. "Apakah ini karena aku?" tanyanya dengan ragu. Jihye terdiam sejenak, memandangi Jiwon dengan tatapan serius. Kemudian ia menundukkan kepala dan berkata, "Ya, benar. Aku kira kita sudah sangat dekat, karena itu aku sedikit terganggu dengan keadaan ini." Jiwon hanya bisa tertawa mendengar penjelasan Jihye. "Itu sangat lucu," katanya sambil tersenyum, meskipun ia tahu Jihye sedang merasa canggung. Jihye, yang masih merasa bingung, bertanya, "Kenapa kamu tertawa, Jiwon?" Jiwon menjelaskan, "Semuanya ini hanya kesalahpahaman, Jihye. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ia merasa lega bisa mengetahui penyebab Jihye marah. Sekarang ia merasa lebih baik karena bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia mulai bercerita. "Yeondu adalah putri pamannya yang telah meninggal baru-baru ini. Aku hanya tidak ingin keluargaku membawa Yeondu pergi begitu saja," kata Jiwon, menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi seorang ayah meski baru pertama kali menghadapinya. "Aku membawanya karena aku kasihan padanya," lanjutnya. Jiwon menjelaskan secara singkat, tanpa terlalu merinci, karena ia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk bercerita panjang lebar tentang Yeondu. Jihye terdiam mendengarkan penjelasan Jiwon. Wajahnya tampak merona, dan ia menundukkan kepala, merasa sedikit malu. Jiwon pun menyadari bahwa Jihye merasa canggung karena sikapnya yang sempat marah saat itu. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Jihye meminta maaf lagi. "Aku benar-benar tidak tahu ada cerita di balik semua ini," katanya dengan menyesal. "Aku minta maaf kalau sikapku membuatmu merasa tidak nyaman." Jiwon hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Aku juga tidak mengira kamu akan marah karena hal itu. Tapi sekarang semuanya sudah jelas." Jihye mulai mencoba membela dirinya. "Biasanya aku tidak seperti itu, aku hanya bingung karena ini tidak seperti diriku." Untuk menghilangkan kecanggungan di antara mereka, Jiwon hanya tertawa ringan dan menganggukkan kepala. "Aku hanya bercanda, Jihye," ujarnya dengan suara santai. Namun, Jihye masih merasa panik dan wajahnya merah padam. "Ini memalukan," katanya, kemudian memohon kepada Jiwon untuk melupakan semua yang telah terjadi. Jiwon merasa lega, dan suasana pun kembali normal seperti semula. Mereka mulai berbicara dengan lebih santai, seolah tidak ada yang berubah. Jihye mulai berpikir, ternyata di usia 25 tahun, Jiwon sudah menjadi seorang ayah. Ia pun bertanya kepada Jiwon,
apakah kamu tidak capek setelah menjadi ayah? Dengan tegas, Jiwon menjawab, aku tidak capek sama sekali. Bahkan, aku merasa belum menjadi ayah yang baik karena aku masih baru dalam hal ini. Jihye, yang mendengar itu, tersenyum dan dengan senang hati menawarkan bantuan. Aku sudah memasuki universitas sekarang, mungkin aku bisa membantu, ujarnya dengan penuh semangat. Jiwon sedikit ragu, tapi ini tahun kedua di universitasmu, bukan? Jihye pun protes, Jiwon, jangan meremehkanku seperti itu. Jiwon hanya tersenyum, menjelaskan, aku hanya berpikir, kamu belum pernah menjaga anak sebelumnya. Namun, Jihye dengan percaya diri menjawab, aku sudah banyak melakukan kegiatan sosial, aku harap kamu bisa percaya padaku. Jiwon pun akhirnya bertanya, bagaimana dengan pendidikanmu? Jihye menjawab dengan ceria, pendidikan tidak masalah, aku ingin sekali bertemu denganmu di rumah akhir pekan ini. Jiwon terkejut dan menjawab, tapi rumahku kecil, Jihye. Jihye pun bingung, kenapa harus khawatir kalau rumahmu kecil? Melihat ekspresi Jihye yang begitu polos dan tidak paham, Jiwon hanya bisa terdiam dan berpikir, sepertinya aku kalah. Kemudian dengan wajah memerah, Jihye meminta nomor ponsel Jiwon. Sepertinya ada yang ingin jadi mama buat Yeondu nih, kata Jiwon dengan gurauan. Dengan sedikit canggung, Jiwon memberikan nomor ponselnya. Ternyata, selama ini mereka belum pernah bertukar nomor sebelumnya. Setelah itu, Jihye melanjutkan berbelanja dengan penuh semangat, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jiwon dengan ekspresi gembira. Sebelum pergi, Jihye memberikan barang yang ia beli kepada Jiwon sebagai permintaan maaf. Meskipun Jiwon awalnya menolak, akhirnya ia menerima hadiah itu, meskipun mulutnya berkata lain. Tindakan dan kata-kata memang seringkali tidak sinkron. Jihye pun akhirnya pamit pergi, namun tidak lupa mengingatkan Jiwon untuk meminum hadiah yang ia berikan, dan berharap Jiwon memiliki hari yang menyenangkan. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.